Baik pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Baik pemirsa, cuaca buruk yang melanda perairan Selat Bali membuat otoritas pelabuhan penyeberangan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur memberlakukan sistem buka tutup pelayanan Selasa siang. Ditutup 2 jam lebih sejak pukul 11.50 WIB, membuat ratusan kendaraan wisatawan yang hendak menuju ke Pulau Bali tertahan di pelabuhan. Pelayanan terpaksa ditutup lantaran kecepatan angin mencapai 32 knot. Pemirsa, ratusan kendaraan wisatawan yang hendak menuju Pulau Bali tertahan di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi pada Selasa siang. Penumpukan ini terjadi akibat jasa pelayanan kapal di Selat Bali ditutup untuk sementara sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat akibat cuaca buruk. Pihak otoritas Pelabuhan Penyeberangan Ketapang menyebutkan cuaca buruk yang melanda Selat Bali akibat angin kencang berkecepatan 32 knot. Dengan kecepatan di atas 20 knot, tentunya sangat membahayakan lalu lintas kapal. Ditutupnya jalur lintas kapal Selat Bali ini membuat kendaraan menumpuk di seluruh halaman parkir Pelabuhan Ketapang. Satu kendaraan harus mengantri lebih dari 1 jam lamanya untuk masuk ke dalam kapal. Dirasa angin mulai mereda, jalur pelayaran kapal Selat Bali kembali dibuka. Namun, pihak Kesyah Bandaran tetap akan memberlakukan sistem buka tutup pelayaran jika kondisi angin kencang di kawasan pelabuhan maupun perairan Selat Bali kembali melanda. Pihak Kesyah Bandaran menghimbau kepada nahkoda kapal untuk tidak memaksakan berlayar jika sewaktu-waktu cuaca kembali tidak bersahabat. Merangka liburan ke Jawa mas. Pak, ini pelabuhan sempat tersendat karena apa sih Pak? Pelabuhan tutup ya? Tutup. Satu jaman Pak ya. Untuk pemeriksaan tadi seperti apa Pak? Untuk kesehatan? Ketat. Apa saja Pak? Validasi. Berhubung saya nggak pakai peduli lindungi, KTP saya KTP jadul, saya divalidasi. Sementara itu, volume kendaraan yang hendak menuju Pulau Bali melalui Pelabuhan ASDP Ketapang mengalami peningkatan jumlah jelang libur Natal dan Tahun Baru. Kendaraan terpantau ramai mengalir menuju Pulau Bali sejak siang hingga sore hari. Meski tidak ada penyekatan, calon penumpang kapal tetap diwajibkan menunjukkan surat sehat COVID-19 dan vaksinasi sebagai syarat wajib masuk pelabuhan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Jelang peringatan Natal dan Tahun Baru, jumlah harga kebutuhan bahan pokok di Pasar Genteng terpantau merangkak naik. Kenaikan dipicu akibat kurangnya pasokan dari petani lantaran cuaca buruk yang melanda sejumlah wilayah di Banyuwangi. Pemirsa, dari pantauan sejumlah pedagang di Pasar Genteng, harga sejumlah kebutuhan pokok cenderung mengalami kenaikan jelang peringatan Natal dan Tahun Baru. Kenaikan paling signifikan terjadi pada komoditi cabai rawit. Dari yang semula hanya berkisar Rp40.000, kini naik 2 kali lipat hingga menyentuh angka Rp80.000 per kilogramnya. Selain cabai rawit, harga telur ayam ras juga mulai mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam beberapa minggu belakangan ini. Dari yang semula di kisaran Rp18.000, naik di angka Rp26.000 per kilogramnya. Untuk komoditas bawang merah dan juga bawang putih juga ikut mengalami kenaikan. Hanya saja, kenaikan berkisar Rp2 hingga Rp3.000 per kilogramnya. Di mana untuk harga bawang merah berkisar Rp18.000 dari yang semula Rp16.000 per kilogramnya. Untuk harga bawang putih berada di angka Rp21.000 dari yang semula Rp18.000 per kilogramnya. Meski komoditas cabai, telur ayam ras, serta komoditas bawang cenderung mengalami kenaikan, akan tetapi untuk komoditas sayur mayur harganya cenderung stabil.
Hanya komoditas tomat yang mengalami kenaikan dengan kisaran harga Rp8.000 per kilogramnya, dari yang semula berkisar Rp2.000 per kilogramnya. Kurangnya pasokan dari para petani menjadi faktor utama mengapa sejumlah komoditas mengalami kenaikan, terutama komoditas cabai. Hal itu dipicu lantaran cuaca buruk yang melanda sejumlah wilayah di Banyuwangi yang berimbas pada hasil panen para petani. Menurut pedagang, kenaikan yang terjadi dalam kurun waktu hampir 1 bulan belakangan ini juga ikut berimbas pada omset penjualan para pedagang. Hal itu disebabkan mayoritas pembeli mulai mengurangi jumlah pembeliannya, terutama pada komoditas cabai maupun telur ayam ras. Kenaikan apa saja yang terjadi, Ibu? Telur, Terus lombok. kenaikannya berkisar berapa, Bu? Lomboknya itu sekarang 75. Oh, 75. Iya. Dari yang semula harganya berapa, Bu? Yang semula kan harga standar itu 20. Itu kenaikan terjadi sudah berapa lama, Bu? Udah hampir 1 bulan. Ibu kira-kira dengan kenaikan ini ya ada pengaruh nggak dari penjualan, Bu? Orang pembeli. Ada, dulunya belinya 2 kilo, jadi 1 kilo. Meski mengalami kenaikan harga sejumlah komoditas bahan pokok, namun hingga saat ini belum ada penurunan maupun lonjakan pengunjung di Pasar Genteng. Menurut Koordinator Pasar Genteng, kenaikan ini bisa terjadi setiap menjelang peringatan Natal dan Tahun Baru. Ya, kenaikan harga cabai ini kan ada hampir 20 hari sudah mulai naik. Itu terkait dengan harga cabai ini. Mungkin faktornya kalau yang di lapangan yang saya tahu nggih, banyak cabai sekarang ini kan mati karena dari panas turun hujan. Itu yang terjadi. Kalau harga-harga yang lain seperti telur ini kelihatannya sudah mulai merangkak, ada kenaikan lah. Minyak goreng terutama ini yang. Pengunjung ada kenaikan apa malah? Kalau pengunjung stabil. Jelang tahun baru ini belum ada lonjakan yang sangat berarti. Biasanya memang kalau jelang Natal dan tahun baru ini sedikit ada lonjakan harga ya. Tapi kalau sekarang yang itu tadi yang saya sampaikan, lonjakan yang paling signifikan adalah cabai. Cabai cukup lumayan. Kalau harga laganya tidak seberapa signifikan. Nggih, naiknya kan enggak. Jadi untuk pasokannya saja yang terhambat mungkin atau gimana, Pak? Bisa begitu, Mas, karena kondisi cuaca sekarang ini. Nggih. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik mirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirga beserta kerabat kerja yang bertugas, pamit untuk diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.